Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah dahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basyirun bil ibad, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ditetapkan iman Islam sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita menyampaikan, mungkin itu dalam sebuah majelis ataupun kita berkumpul dengan teman-teman kita, bahwasanya kita menyampaikan bahwasanya kita adalah orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus ucapan yang sering kita ucapkan yaitu adalah bahwasanya kita berharap bahwasanya kita akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah riwayat yang disampaikan oleh Hadim Al-Asam bahwasanya beliau menyampaikan bahwasanya manidda'a, kata Hadim Al-Asam, orang yang mengaku-ngaku arba'an min ghairi arba'in, bahwasanya ada orang yang mengaku 4 pengakuan min ghairi arba'in, tapi orang itu tidak melaksanakan atau memberikan bukti kaitan dengan pengakuannya, maka fahuwa kadzibun, kata Hadim Al-Asam, bahwasanya yang pengakuan yang disampaikan itu adalah bohong. Kemudian Hadim Al-Asam menyampaikan bahwasanya pengakuan-pengakuan yang tidak didasari dengan pembuktian yang disampaikan oleh Hadim Al-Asam semuanya itu bohong. Yang pertama, kata Hadim Al-Asam, bahwasanya pengakuan yang pertama manidda'a hubballah, yaitu mengaku kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun pengakuan cinta kita pada era di zaman sekarang ini, kita mengaku cinta kepada Allah tapi min ghairi wara'in min maharimillahi ta'ala. Pengakuan yang kita akui bahwasanya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa didasari bukti, yaitu dalam waraknya masih tidak meninggalkan keharaman atau kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita mengaku taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi pengakuan itu diterbantahkan dengan pekerjaan-pekerjaan kita yang mana masih melanggar kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya kita masih berada, artinya kita termasuk golongan orang-orang yang termasuk menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena ada sebuah cerita, yaitu di zamannya Yazid Al-Bustami ada seorang laki-laki yang mana laki-laki tersebut melaksanakan umrah atau haji, di mana beliau bertemu dengan Yazid Al-Bustami. Tatkala pelaksanaan tersebut, maka Yazid Al-Bustami melihat keanehan kepada seorang pemuda tersebut, yaitu tatkala mereka melaksanakan tawaf, sang pemuda membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga lempar jumrah pun bersama bacaannya tetap membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Abu Yazid Al-Bustami menghampiri pemuda tersebut dan bertanya, wahai pemuda, apakah kamu tahu siapa saya? Saya adalah Yazid Al-Bustami. Iya, kata seorang pemuda tersebut.
Saya melihat keanehan yang engkau lakukan. Tatkala engkau melaksanakan tawaf, engkau membaca solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tatkala lempar jumrah pun engkau membaca solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Yazid Al-Bustami menyampaikan, apakah engkau tidak hafal dengan rukun-rukun bacaan yang sudah diginikan di atas dalam rukun umrah? Sehingga sang pemuda tersebut menyampaikan, wahai Yazid Al-Bustami, sesungguhnya apa yang kaitan dengan rukun-rukun, kaitan dengan rukun umroh ataupun haji, semua sudah di luar kepala. Tetapi saya membaca solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semata-mata saya berhutang budi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Yazid Al-Bustami bertanya apa yang terjadi yang sebenarnya. Sang anak pun menceritakan bahwasanya sesungguhnya kepergian saya bersama bapak saya ke tanah suci dengan perjalanan yang jauh. Maka tatkala di pertengahan jalan, bapakku, kata sang anak tersebut, itu meninggal dunia, namun meninggalnya membawa aib terhadapku sendiri sebagai anaknya. Yang mana bapakku meninggal itu dalam keadaan sekujur tubuhnya menjadi hitam semua, sehingga dosa terbesar saya bungkus bapak saya dan tidak mengakuin kalau itu sebagai bapak saya sendiri. Nah, kemudian tatkala seperti itu aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kata sang anak tersebut kepada Yazid Al-Bustami, saya berharap apa yang menjadi musibah, apa yang menjadi aib ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai berdoa, maka tiba-tiba datanglah seorang pemuda, seorang laki-laki, yang mana dia itu mengusapkan tangannya kepada seluruh badan bapak saya, sehingga bapak saya menjadi orang yang kembali seperti semula, tidak hitam. Sehingga sang anak bertanya, wahai pemuda, wahai seorang laki-laki, siapakah engkau sampai engkau bisa merubah keadaan yang terjadi, yaitu antara bapak yang tubuhnya menjadi hitam kemudian menjadi sempurna seperti semula. Kemudian sang laki-laki tersebut, ana Muhammad ibni Abdillah, yaitu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sang anak begitu kaget mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga anak tersebut bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, kenapa engkau begitu baik dan begitu iba sehingga engkau memberikan syafaat kepada ayahku? Apa sebenarnya yang dilakukan oleh ayahku terhadap engkau? Kata sang anak tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab kepada anak tersebut, wahai sang anak, ketahuilah, sebesar apapun dosa yang diperbuat oleh bapakmu, sebesar apapun yang dilakukan, kemaksiatan yang dilakukan oleh bapakmu, sesungguhnya bapakmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap akan menjelang tidur, bapakmu selalu membaca sholawat kepadaku sampai 1000 kali. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, tatkala sudah selesai melaksanakan umroh ataupun melaksanakan ibadah, maka sang anak itu pun kembali ke desanya. Dan sang anak pun masih merasa penasaran sebenarnya dosa apa yang dilakukan oleh bapak semasa masih masa hidupnya. Sehingga sang anak bertanya sampai menanyakan kepada para tetangga yang ada di kampungnya, apa sebenarnya dosa yang dilakukan oleh bapakku, kata sang anak tersebut. Kemudian sang anak tersebut mendapatkan jawaban dari seorang tetangganya, yang mana tetangganya itu berani menyampaikan kejelekan yang dilakukan oleh sang bapak tersebut. Dengan catatan, bapak seorang tetangga itu menyampaikan bahwasanya sang anak tidak akan meneruskan pekerjaan yang dilakukan oleh bapaknya. Kemudian sang anak pun mengiyakan, dan tetangganya pun menjawab bahwasanya dosa terbesar bapakmu yaitu adalah makan uang riba di saat masih hidup. Makanya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan cerita yang disampaikan seperti ini, bahwasanya kita mengambil kesimpulan, sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun kemaksiatan kita, kita masih menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah dengan memperbanyak baca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah kita masih bisa mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah bukti bahwasanya bukti kita mengakunya kita kepada orang bahwasanya kita hubballah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala,
yaitu dengan cara meninggalkan barang-barang yang haram, yang kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, kata Adzim Al-Asham bahwasanya orang yang mengaku manidda'a hubbal jannah, orang yang mengaku mengharap cinta atau pengen untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi orang tersebut, kata Adzim Al-Asham, orang tersebut bighairi infaqi malihi bi taatillah, tapi orang tersebut tidak pernah bersedekah, tidak pernah berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mustahil apabila orang yang mengharapkan surga tetapi kita tidak pernah mau bersedekah atau beramal di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana surga mau dimasukin orang-orang seperti kita, yang mana kita masih menjadi orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, sedangkan orang-orang miskin yang membutuhkan itu memang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa mendapatkan sedekah dari harta yang menjadi titipan Allah kepada kita yang menjadi orang-orang yang kaya. Ini cinta kepada atau senang mengharap kepada surganya Allah dengan harus membuktikan bahwasanya kita harus mau berinfak atau beramal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Adzim Al-Asham menyampaikan bahwasanya manidda'a hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita tidak pernah min ghairi ittiba'i sunnatihi, tidak pernah melaksanakan sunnah-sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah, sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tahu bahwasanya perjuangan Rasulullah kepada umatnya sangat luar biasa. Maka bukti cinta apa yang harus kita buktikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita memang mengaku sebagai mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga harus dibuktikan dengan apa? Yaitu manittiba bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kata Adzim Al-Asham menyampaikan bahwasanya manidda'a hubbad darajati, bahwasanya seringkali kita berkumpul ataupun dalam satu majelis, kita sering berucap, mungkin seorang imam berucap, mudah-mudahan keluarnya kita dari majelis ini, mudah-mudahan kita dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar, itu harapan kita yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah derajat kita memang tinggi. Namun kata Adzim Al-Asham menyampaikan, kalau ini tidak dibuktikan min ghairi suhbatil fuqara'i wal masakin, kita mengaku mengharapkan cinta dengan derajat yang kita punya, tetapi kita tidak mau berkumpul dengan orang yang fakir, orang yang miskin, maka pembuktian itu kadzibun, termasuk pembuktian yang pengakuan yang bohong, kata Adzim Al-Asham. Makanya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pada era di zaman yang sekarang ini, khususnya mungkin dari kita sendiri ataupun pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, enggan mengaku, bahkan mungkin itu saudara kita, kadangkala itu orang yang sudah memang masih dekat dengan kita, tapi karena kemiskinan mereka, kemudian ditanya oleh seseorang, apakah dia saudaramu? Mungkin jawaban kita pasti dijawab dengan mungkin itu saudaraku, pakai kata mungkin. Kenapa? Ya karena kita melihat kalau saudara kita itu adalah miskin. Tapi sebaliknya, walaupun saudara itu kaya, semuanya kaya, kemudian ada yang menanya, apakah benar itu saudaramu? Oh, itu pasti. Dan itu saudaraku, dia dermawan gini, pasti selalu dipuji oleh kita. Nah, ini yang menjadi pembuktian kaitan dengan derajat, bahwasanya pengakuan derajat kita tidak ada pembuktian kalau kita itu senang mau bersahabat dengan orang-orang miskin. Makanya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penuturan dari Adzim Al-Asham ini bisa menjadi wawasan bagi kita semua
bahwasanya apa kaitan dengan pengakuan-pengakuan seperti ini juga perlu pembuktian kepada semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apa yang kita aku, mudah-mudahan bisa kita buktikan untuk kedepannya agar kita menjadi lebih baik dari tahun yang lalu menjadi lebih baik untuk tahun-tahun kedepannya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya baik bagi dalam secara pribadi maupun pemirsa yang di rumah ataupun yang nonton dari channel kami, dan mudah-mudahan kita selalu ditetapkan orang-orang yang istiqomah beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.